Welcome to my channel Anoning. Dan selamat malam buat kalian semua. Saatnya kita pura-pura podcast. Kita ngobrol-ngobrol asik bareng temanku satu ini. Dia selebgram di kawasan Solo. Kayaknya dia udah gak sabar masuk kamera nih. Oke, kita lelet. Halo guys, terima kasih buat Mbak Ana Oneng yang udah ngundang saya untuk menjadi pura-pura podcast atau bintang lucunya untuk saat ini. Terima kasih. Gimana lagi ya semua intinya pokoknya seneng. Gimana kabarnya, Let? Alhamdulillah Kak, baik. Untuk Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah lumayan. Lumayan baik atau lumayan? Lumayan ya, pokoknya apa aja lah. Iya, terserah Kakak, yang menikmatin Kakak, aku yang melihat. Oke. Terus sekarang kegiatannya apa, Let? Kegiatan sementara ini waktu pandemi ya ikut hobi merpati sih. Nah, di penerbangan, bagian penerbangan. Penerbangan apa? Merpati, bagian melepaskan, rela meninggalkan, rela semuanya. Karena yang kita udah dilepas, kita harus bisa untuk merelakan. Oh ya, buat kalian yang belum tahu siapa Lelet, nah dia itu ibarat kata kayak selebgram. Seleb gabah aja Kak. Oke, seleb gabah itu. Terus dia juga skuteris juga dia. Ya kan? Ya Kak, kalau skuteris ya sebelum pandemi juga udah menjadi skuteris, tapi cuma abal-abal Kak. Ngomong-ngomong udah berapa lama ikut skuter? Skuteris ya kurang lebih 5 tahunan lah, lebih ya bisa kurang bisa lebih. Kita kan nggak tahu cara menikmati tahunnya. Yang penting kita asik, enjoy, kita bawa aja gimana asiknya. Oke. Terus menurutku enaknya ikut skuteris apa? Kalau Vespa sih dalam arti saya sendiri menyikapi Vespa sih ya Kak. Dari satu temen kita bisa kenal temen yang lain. Dari nggak kenal kita bisa saling sapa. Dari Vespa juga kita bisa keliling Indonesia, bisa melihat gimana sih Indonesia. Dari Vespa juga kita belajar mandiri, belajar tanggung jawab, juga belajar kita bersosial, interaksi sosial terhadap semua orang gitu Kak. Itu dari saya sendiri kan pribadi, kembali ke mereka yang masing-masing. Iya yang menyikapi gimana sih. Ya, okay. Kalau saya sendiri emang dari Vespa membuat saya ya bahagia, support dan selalu oke. Terus yang kamu tahu skuteris Solo tuh siapa aja? Kalau dari Solo sendiri banyak sih Kak, dari ISO Ikatan Skuter Solo, terus Army Solo Uduk, terus abal-abal Vespa, Skrivis, terus Rosok Melaku ada, terus BUSC Bekunang, Honor Skuter punyanya Mas Bejo, Trendy Bangsat ada. Terus Solo banyak sih, kalau sebut satu dari pihak Karanganyar juga ada, Keres ada, terus Tawangmangu juga ada. Berarti banyak juga ya skuteris di Solo. Dari banyak, kalau sekarisidenan Jawa Tengah banyak Kak. Plat AD juga banyak, dari Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Solo, Sukoharjo, Boyolali, kan banyak juga peminat-peminat Vespa. Dari anak kecil sampai orang tua juga suka mengenai kendaraan bervespa. Oke. Terus denger-denger sekarang lagi viral ya video-videonya. Alhamdulillah sih Kak, berkat netizen. Ya ini nanti makasih buat teman-teman, buat ya aku sendiri sih terima kasih untuk Tuhan, terutama untuk Tuhan, untuk keluarga yang selalu support, terutama juga buat teman-teman yang selalu meng-up video saya walaupun itu tidak bermakna tapi membuat saya sedikit viral. Tapi yang ditunggu-tunggu kan captionnya itu. Iya sih, kadang kan orang minta caption atau gimana ya, kadang kalau lagi mood ya bikin caption, tapi kalau nggak mood ya
bawah santai aja sih Kak. Soalnya emang ditunggu-tunggu kalau setiap acara-acara Solo itu pasti lelet pasti kan gitu. Ya enggak juga sih Kak, ada beberapa macam juga, tapi kan enggak semuanya kan. Kalau yang udah kenal saya mungkin bisa tahu saya, tapi kan yang belum kenal kan nggak tahu gimana saya, gimana akunya. Kadang kan dia cuma dengar dari cerita kita, bukan tentang kitanya sendiri. Kadang kan begitu. Kalau ngomong kayak gitu, Lele itu seperti apa sih? Kalau aku sih ya emang gini sih, dari manusia yang selalu beranggapan tampan. Ya, sih, tampan. Tapi kan nggak pernah dianggap ya begitulah saya. Ya, begitulah saya, beranggapan tampan tapi nggak pernah dianggap. Ya kan? Tapi emang tampan sih. Iya, kata ibuku emang aku tuh tampan dari lahir. Tapi kalau kata-kata perempuan zaman milenial sekarang nggak ada hitsnya. Beda zaman anak muda sekarang. Kebanyakan ada yang hits, keren, ya gitu. Kalau tapi aku kan sih, emang ngehits banget kan. Iya. Siapa sih yang nggak kenal Lelet? Ya enggak. Biasa Aira ini. Lah aku ki terlalu apa aku marah aku baper kok. Oh, iya. Ngono lho, jadi Apa? Aja terlalu ngap banget lho. Jadi aku enggak terlalu baper. Kadang sing dhuwur banget ki malah ora apik ngono lho. Ya, tapi emang oke sih. Iya. Keren ya? Sini. Keren banget. Nah, nih. Siapa sih Sing nggak kenal ya. Terus ini ngomong-ngomong soal Vespa ya. Yang kamu tahu soal Vespa tuh apa aja, Kak? Kalau aku sih namanya juga baru aja di Vespa, tapi nggak semuanya tentang Vespa aku tahu. Mungkin dari Sprint, Super, terus PX, Excel, Primavera, terus Vespa Douglas. spesial, ya Douglas tuh. Tapi kan nggak semuanya aku tahu. Tapi kan dari beberapa tahun lalu kan Vespa udah diproduksi sebelum gimana ya? Aku juga kurang tahu pendalamannya. Intinya aku kan dari Vespa belajar artinya kesederhanaan, artinya juga kemandirian sih. Aku sendiri dari Vespa yang aku suka. Solidaritasnya yang aku suka dari Vespa itu emang salut. Kita nggak kenal, kita nggak akrab, kita nggak bersaudara, bisa menjadi kenal, bisa menjadi Sama satu kayak saudara. kita. Iya sih. Yoi. Dekat aja tapi nggak pernah jadian. Kan gitu. Nggak usah curhat. Namanya juga kita mencintai hobi, kita juga harus mencintai apa yang kita cintai. Tapi kalau hobi kan, kalau bisa jangan merepotkan. Buat yang suka hobi motor, hobi Vespa, atau hobi lah lainnya tentang hewan atau tentang apa, kalau bisa itu jangan merepotkan diri kita juga keluarga. Namanya juga hobi itu buat kesenangan. Kenapa sih hobi kita harus ribet, harus merasakan rugi ya? Kalau hobi itu namanya emang rugi sih hobi, tapi kan dibuat dari segi hobi itu kan kita membuat kesenangan diri kita sendiri gitu Kak. Kalau bisa hobi yang menghasilkan. Terus ngomong-ngomong kalau masalah Vespa pernah punya apa aja selama ikut jadi skuteris? Pertama kali aku punya Sprint tahun 1973. Itu ya kenang-kenangan sih dari ibu. Oh, si terutama Black. ya itu dari ibu. Terus upgrade body ke PS Strada bodinya. Kalau mesinnya masih pakai Sprint, cuma body kaki-kaki pakai punya Strada. Terus apa kabar Sespan? Kalau untuk masalah Sespan ekstrim juga masih punya, tapi dibawa teman. Kenapa nggak dinyalain lagi? Gimana Kak? Ya Kak, gimana? Bukan gimana ya sih, mau jawabnya itu. Kalau suruh jawab sih nggak enak, satu sama umur. Umur kan udah kelihatan. Kalau dewasa masa sih harus pakai ekstrim terus. Kan ada metamorfosisnya, orang suka itu kan ada berubahnya kan, nggak selamanya orang itu suka di satu dunia, tetap ada kan melebarkan sayapnya. Kemarin sih pertama kali naik standar, terus lihat Vespa ekstrim kayaknya asik, nyoba bikin ekstrim. Terus lama kelamaan suka naik ekstrim, main kesana kemari naik ekstrim. Terus lama kelamaan kok kayak bosan, udah kelihatan umur lah, udah kelihatan dewasa, berbenah diri lah kita untuk mencari yang terbaik, mencari di posisi dilihat orang itu gimana baiknya, ya kembali ke standar lagi. Ekstrim ya masih punya tapi nggak jarang dipakai. Sekarang ini ya
standar, pokoknya standar yang gas banter ya. Yo ibarat saiki udah bukan zamannya Vespa tuh pelan. Oh, oke. Gas jengat-jengat ngono kae lho, Kak. Wih. Tapi cek nganggo rem toh. Pakai Oh, pakai. karena safety riding itu utama. Kirain lupa rem. Ya enggak lah. Safety riding itu utama, helm, jaket, celana panjang buat skuter-skuter Indonesia atau yang mau berpergian, siapkan mesin, kondisi badan, juga stamina buat Vespanya. Terus kalau masalah bengkel-bengkel skuteris? Kalau di area Solo, Sukoharjo, sama Boyolali banyak sekali sih Kak. Kalau dari Solo sendiri juga ada tempatnya Mas Bayu, SOC, Scooter Owner Club, itu juga bagus. Kalau di Kartasura aja ada banyak tempatnya Dadang Saisaku, Skuteris Drag, terus Mas Riman tempatnya Skuteris Kumpul tuh Babe Koplu tuh ada di Kartasura juga. Terus dari segi Boyolali bagian endi etan oh ya bagian etan. Wes, Bagian etan tempat Siem, punyanya Mas Yusuf, Mas Ambon itu juga bengkel spesialis Vespa. Juga kalau dari Mojosongo Solo buat benerin bodi punya Lek Molas. Terus di depan Polres Tamanan punya Mbah Safwol atau abal-abal Vespa itu juga bengkel. Terus daerah Wonosari, Klaten ada punya Anas Vespa juga ada bengkel Vespa. Itu semuanya recommended. Itu Kak. Semuanya recommended buat kalian yang bingung mau. Buat kalian anak-anak skuteris mampir di bengkel mereka yang disebutin sama Lelet. Apalagi? Monggo yang mau ditanyakan. Aku cuma pengen lihat mukamu yang ganteng. Asik. Ini ngomong-ngomong jomblo atau gimana nih? Sekarang masih jomblo sih Kak. Kemarin ya sempet sih punya hubungan tapi nggak pernah serius. Ya pernah punya hubungan tapi nggak pernah serius. Tapi nggak apa-apa dari situ. Buat kan para cewek-cewek yang masih jomblo, Lelet jomblo guys. bisa dong. Baik Bisa hati. dong. Sabar. Kurang apa coba? Ya kan, Let? Iya. Kurangnya apa ya? Besok dijalanin aja dulu baru tahu kurangnya apa dan kelebihannya apa. Intinya gitu sih. Kalau kamu bisa melengkapi kekurangan, pasti kamu bisa menerima kelebihan. Karena kita itu makhluk sosial yang selalu berdampingan dan beriringan, mencintai tanpa dicintai, mencintai tanpa luka, luka dan harus mencintai. Gimana lo? Intinya mau remuk tok asline iki. Penting rajur tuh. Rajur. Rajur. Iya sih. Terus ngomong-ngomong selama COVID ini kan sama sekali nggak ada event kan? Iya lah, iya sih. Kak. Kangen nggak? Ada ngerasa kangen nggak kumpul saat event, kumpul sama teman-teman skuteris yang lain? Kalau merasa kangen tuh setiap event menghadirkan rasa kangen, rasa ingin ngumpul. Tapi harus bagaimana lagi, namanya juga pandemi, kita kan nggak tahu berakhir kapan. Ya semoga cepat kembali membaik bumi Indonesia, cepat beraktivitas kembali. Semoga kita bisa bergembira ria, bertemu teman-teman, bisa reuni bareng. Intinya sih semoga pandemi ini segera berakhir dan bumi Indonesia segera membaik. Amin. Yang diminta. Terus sekarang hobinya apa? Ini mengisi Selain waktu Vespa. pandemi, selain Vespa kemarin ya ikut merpati sih. Burung merpati. Oh, berarti kan sekarang kayak lomba, terus ngurus, kayak gitu kan, Iya. rawat. Iya Kak, yang rawat, terus ngasih makan, mandiin, apa gimana sih? Ya belajar lagi sih. Kan kita nggak tahu hobi baru itu gimana caranya. Sama aja pertama kali kenal Vespa, kita harus belajar mendalami gimana karakter Vespa itu gimana, cara makainya gimana, caranya kayak kembali kita tetap belajar lagi. Mau kita pindah hobi dari Vespa, waktu pandemi nggak ada event, nggak ada gimana sarana untuk berteman atau gimana, kan bingung. Terus ganti hobi, kita harus belajar lagi dari segi memilih burung merpati, merawat. Kenapa awal mula kepikiran sekarang hobinya ke manuk darah? Asik.
Ya, Awal mulanya tuh gimana sih? awal mulanya sih ya waktu kecil sih sebelum kenal Vespa sih emang udah main merpati, tapi kan nggak terlalu gimana ya, ora terlalu fokus di dolanan dorong ngono lho, kan cilik maksudnya kan ya mung yo butuh sekedar seneng-seneng, waktu bosen ya wis ditinggalke ngono lho sih. Seneng masa kecil. Tapi waktu pandemi kan terus lihat temen-temen kok mainnya merpati, terus ikut nyoba melihara satu pasang tuh, terus tanya-tanya ya, sharing sana sharing sini, cara ngerawat, cara memilih merpati yang baik gimana gitu. Minum dulu biar keren ya kan. Ini Biasanya apa kan ini? juga minum. Aduh. Pokoknya khusus lelet. Minum dulu. Emang harus gini ya Kak? Ya nggak apa-apa biar, Biar enjoy. nggak haus ya. Kan udah habis segini. Saya minum ini Kak. Oke. Mantap. Ini enak. Enak ya, namanya juga. Piye ya, jenenge wong urip mampir ngombe kok. Ya to, ya dimbangi karo. Ya era ngombe seret. Lah iya dimbangi ya karo sedekah, ya karo guyu, ya karo berinteraksi sosial ngono. Kan ngono sih. Iya. Iya, ade urip ki ya gen enek kewajiban lan enek gunane ngono lho. Masa urip-uripan tok. Kan ya piye? Kan ngono, ya to. Ya guru uripan tok ya kok gedang ae urip ra kei jantung. Gur mulah malih rono kan. Tapi kan enek jantungnya. Nah, enek jantung tapi kan nggak punya perasaan. Kan gitu. Ya, seneng. Filosofi hidup, urip-uripan kan nggak berguna untuk sama orang lain. Udahlah, nggak usah bikin aku mikir. Iya, nggak Nanti apa-apa. kelihatan kalau aku emang honest beneran, oke? Nggak apa-apa. Ini bakar lagi nggak apa-apa ini? Oh, nggak apa-apa. Santai ya. Iya, satu truk juga nggak apa-apa. Nggak kok. apa-apa. Kita mah slow. Terus kalau masalah burung merpati, lumayan juga nggak sih kalau masalah lomba-lomba kayak gitu? Kalau lomba wayah pandemi, di saat pandemi ini kita nggak tahu sih karena kan masih PPKM, jadi kita nggak berani kalau mau buat event lomba atau event apa. Maksudnya kan masih mengumpulkan banyak orang Kak. Ya semoga pandemi cepat berakhir, hobi Vespa berjalan lagi, hobi merpati bisa berjalan lagi gitu. Jadi kita bisa ikut meramaikan kasana event merpati seluruh Indonesia kan gitu. Yang diminta kan semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa kembali normal dan bisa beraktivitas seperti layaknya sebelum ada pandemi kan gitu Kak. Berarti emang lumayan juga ya Iya, kalau Kak, iya. main burung merpati. Ya kembali lagi ke kata-kata tadi, kalau hobi itu kalau bisa jangan memberatkan. Kalau kan kita hobi kan awalnya suka, kenapa sih harus hobi memberatkan gitu Kak? Kembali ke itu. Tapi emang kamu super sibuk sih. Ya enggak, kelihatan kakaknya aja yang terlalu sibuk. Kadang kan kakak lihat saya tuh mesti dari orang-orang berdasarkan kata wong Jawa ki jarine. Gitu kan mesti kakak dengarnya kan begitu, wah jarine lelet kayak sibuk, jarine kayak kan enggak semua yang dikatakan orang itu sama apa yang kita rasa gitu Kak. Kamu tahu dari saya itu dari cerita, bukan dari saya sendiri. Kalau aku sih nggak dengar dari kata orang ya, tapi emang kenyataan. Kamu itu emang super sibuk. Ya gimana lagi Kak, kalau nggak menyibukkan diri, nggak ada kegiatan itu juga jenuh, gabut, ngono kuwi tok asli niki. Ya Pak Ade kami 24 jam mantengin HP terus kan nggak mungkin, ngono lho Kak. Kan sempet online juga kan? Iya kan sempat online, tapi kan nggak harus mantengin HP toh, kan kita harus mencari kesibukan gen supaya nih ora bosen, ora gabut, ngono lho. Kuwi Kak. Oh gitu ya. Ya iya Kak. Masa ya apa meh ndak biar ngewasi HP terus saya kan ngono kan ya. Kan online. Iya sih online shop. Sempet iya kan jualan kayak pakan burung, Tapi kan juga disesuaikan dengan kandang. temen ya kan nggak harus setiap hari kita harus natap HP terus sih. Maksudnya kan kita harus berintrospeksi. Maksudnya kan kita gimana ya, berinteraksi kan dengan semua orang. Apa harus kita simpel gini, kita bicara sama orang harus lihat HP kan enggak. Kan enggak juga sih, kan enggak enak. Kita bicara sama orang masa lihatnya HP, kita bicara mau lihatnya kan enggak, kan enggak.
nggak baik gitulah gitu. Ya ada kalanya kita harus meninggalkan untuk beberapa jam dari dunia online, ya berinteraksi pada seorang, berinteraksi Kayak pada sharing-sharing kayak kan gitu Kak. Sampai 24 jam mantengin HP, mantengin all shop. Ya kalau ada yang beli, kalau enggak kan nggak guna Ya kan, juga. bismillah. Iya sih, kan nggak guna juga kalau 24 jam kita mantengin HP. Nah, ada kalanya kita berinteraksi pada orang, tanya-tanya, sharing, kan gitu. Pengetahuan kan nggak dari dunia maya, dari orang juga pun ada pengetahuan. Gitu Kak. Oh iya, satu lagi yang aku penasaran mau nanya ke kamu Kak. Mangga, mau tanya apa? Asik. Kalau kesah selama ikut Vespa itu gimana? Wah, banyak sekali Kak. Yo. Pernah nyetep juga kan? Kalau nyetep waktu trouble itu pernah. Selama perjalanan jadi mekanik. Saya mekanik, cuma abal-abal jadi mekanik. Itu juga pernah, nggak bisa apa-apa, dituntut menjadi bisa. Ya emang resiko sih kebanyakan dalam arti di Vespa emang bisa nggak bisa, emang kita dituntut untuk bisa. Kita harus, namanya juga motor tua, kita kan nggak tahu walaupun habis dari bengkel, udah diservis, sudah dienakin semua sama bengkel, kan kita nggak tahu, namanya juga mesin tua, pasti ada trouble-nya. Nah, itu kalau kalau gimana ya, pakai pengapian platina, kadang rewel juga ada, kalau pakai pengapian CDI, kadang ada yang kabel putus, kan kita nggak tahu, namanya juga elektronik, kan kita nggak tahu awet enggaknya, kan gitu Kak. Terus kalau di dunia medsos tuh banyak postingan kalau anak-anak Vespa itu kadang bikin macet, kadang ya dipandang negatif lah. Masih banyak kan yang menilai kayak gitu. Iya sih, dari sosmed sih kemarin aku lihat kan ada kemarin yang pakai ekstrim, ada yang dicap gitu. Tapi kan nggak semua ekstrim atau semua Vespa, semua anak-anak Vespa itu kayak begitu. Kan nggak semua. Dari pihak saya sendiri, dari Vespa saya belajar dari kesederhanaan, belajar dari arti sosial kita untuk berbagi sama orang yang membutuhkan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kalau kita trouble, kita harus belajar bisa untuk saling membantu kan gitu. Solidaritas kan utama. Kalau suka duka enaknya naik Vespa sih, kalau aku dibandingin suka sama dukanya, kalau aku kebanyakan sukanya sih dibanding dukanya. Sukanya apa? Kalau aku sih sukanya sih, kalau aku paling suka tuh malah di jalan sih Kak, dibanding di ketemu di event atau di lokasi. Kalau aku sih paling sukanya emang di jalan, kalau aku sendiri sih. Kenapa? Ya pemandangan, kita kan bisa lihat pemandangan, bisa jalan-jalan ke sana kemari gitu. Kalau tambah saudara juga. Kalau di event, kalau di tempat lokasi event kan kita cuma ketemu, reuni, salam-salam, gimana, tanya kabar, tanya jawab, melihat event gimana dalamnya, kan gitu. Tapi kalau saya sendiri sukanya sih emang di perjalanan sih, waktu pulang sama berangkat sampai pulang, pasti mesti ada asiknya. Walaupun itu kadang ada dukanya dikit, tapi kebanyakan ada dukanya sukanya. Apa? Kayak punya temen numpang bonceng kayak gitu, tidur gitu ya. Itu ada. Terus ya itu pengalaman pribadi sih, kalau aku pribadi sih itu aku banget Bapak. Ya kalau aku pribadi sih nggak apa-apa, namanya juga perjalanan jauh. Kalau orang daya tahannya udah nggak fit kan mesti kan ada efeknya sakit, atau waktu diboncengin tidur, itu kan udah hal biasa. Kalau aku sih nggak apa-apa, yang penting kan yang depan udah asik dan selalu standby gitu, aku sih pribadi. Kalau dukanya itu ya juga pernah ngerasain dorong Vespa itu pas acara JSR kemarin di Jepara, itu juga ngerasain trouble itu dari Jepara sampai Kartasura, itu dorong Vespa, itu dukanya. Terus waktu event Jogja di mana tuh, Stadion Maguwarjo, itu juga punya duka, itu berangkat asik duet gitu, wah keren ya, setengah jalan trouble, dibenerin nggak bisa, akhirnya nyampe lokasi pulang dorong lagi sampai Kartasura lagi. Ya nggak apa-apa, namanya juga solidaritas, kita harus saling membantu sih.
Tapi kan kembali ke mereka gimana menilai kita. Kadang kita berbuat baik, kadang masih dianggap kita berbuat jelek, kan nggak tahu gitu Kak. Kalau aku pribadi sih, kebanyakan orang melihat kita itu mesti dari sisi buruknya, bukan sisi baiknya gitu. Kadang mereka nggak tahu kita tuh gerak-geriknya gimana. Mesti kan dianggap kalau anak Vespa itu kebanyakan, terutama pakai yang ekstrim, mesti kan dianggap wah tuh anak ekstrim mesti bikin macet, bikin ulah, bikin tapi kan nggak semuanya anak ekstrim itu begitu, kan gitu. Ya, kalau saya kan menyikapinya sendiri ya secara langsung anak Vespa itu gimana, kan gitu. Kalau aku sendiri menyikapinya sih gitu, nggak semuanya yang kamu anggap jelek itu dianggap orang ya juga jelek. Jadi nggak semuanya. Nggak semuanya, tetap kembali ke diri kita gitu. Terus kalau masalah tongkrongan itu punya tongkrongan sendiri nggak? Kalau saya sendiri ada. Namanya apa? Nama tongkrongan apa? Nama tongkrongannya di Utara Tugu Kartasura, di angkringan pinggir jalan sih, nongkrong, nyantai, ngobrol sama temen. Yes, gimana asiknya waktu zaman dulu sih? Kalau diulang sih nggak bisa karena kita nggak mungkin flashback kembali ke sana lagi. Kalau aku sendiri dari pihak sendiri gimana sih? Jangan menua tanpa cerita. Gitu kalau aku sih gitu. Berarti kalau orang sekarang kan kebanyakan bisa mengabadikan dengan foto. Tapi kalau zaman dulu mengabadikan dengan cerita. Asik. Iya, karena cerita nggak. Iya, anak cucu besok. Kalau kita tuh menua dengan cerita yang indah, bukan foto atau video, kan gitu. Terus kalau masalah kumpulan atau komunitas ada nggak? Ada. Kalau di Solo saya ikutnya Rosok Melaku, Kak. Itu ya seperti keluarga sih. Sebagai saya sendiri buat Rosok Melaku tuh juga sebagai wadah saya kenal Vespa ekstrim, dari standar ekstrim kembali ke standar. Dari Vespa sendiri saya nggak bisa apa-apa, dituntut bisa untuk menjadi mekanik, menjadi mandiri, menjadi solidaritas yang bagus tuh juga dari wadah Rosok Melaku juga. Aku mau berterima kasih buat Rosok Melaku juga. Terus dari saya sendiri kalau di Kartasura Kebal Wirang Kru dalam arti bahasa Jawa Kebal Wirang atau artinya itu wong randuwe isin. Ya, itu Kebal Wirang. Itu juga saya di Kebal Wirang itu juga seperti halnya saya di Rosok Melaku juga satu keluarga yang identik dengan cemoan atau dengan bulian. Isinya ya gimana sih dia kalau di Kebal Wirang saya sendiri sih menyikapi nggak mandang kasta kayak di Vespa sekali kan kita nggak mandang Vespa martabat kita apa, kamu anak orang kaya, kita anak orang miskin, kita anak pejabat, kita nggak mandang itu, kita semua mandang kita sama. Jadi nggak ada perbedaan antara kamu orang kaya, orang miskin atau kamu anak pejabat, kita nggak ada pandangan segitu. Tanpa ada perbedaan lah kita samakan semua, ya. Gitu. Dari Kebal Wirang sendiri itu emang konyol sih, kebanyakan konyol sih. Kalau aku pribadi loh, ya selama aku di Rosok Melaku sama Kebal Wirang itu lebih konyol di Kebal Wirang, sumpah. Slogannya apa kalau Kebal Wirang? Ngakak together, ngedrink forever. Ngakak together, ngedrink forever dalam arti ki, ya ngombe ya karo guyu ya lupakan masalahmu apa keluh kesahmu. Kuwi Kebal Wirang isine ki wah tenan, mong dibully, nongkrong dibully nganti nangis. Besok sadar dibully ngono ki terus menjadikanlah suatu mental. Piye ya sini bakoh kuat ngono isine Kak tenan Kebal Wirang. Tapi dari segitu aku selalu belajar. Memang dari Kebal Wirang sendiri memang keluarga ya bukan keluarga satu darah sih kan, beda darah kita bisa menjadi saudara. Dari Kebal Wirang itu kita belajar juga cara menghormati, cara belajar kita untuk selalu happy fun. Walaupun kadang di rumah kita punya masalah, tapi kalau di luar kita punya temen kan nggak kepikiran kalau punya masalah. Isinya kan suka gitu. Kayak slogannya mendem kelingan mantan, waras kelingan utang. Itulah slogannya Kebal Wirang. Kalau nggak itu ya ngakak together, ngedrink forever itu. Isinya wong happy fun, wong guyu seneng sih.
Ya cuma personilnya asik beberapa, tapi yang bikin kita selalu asik selalu ada itu emang kebersamaan gitu sih. Aku menyikapinya begitu sih. Oke. Kalau dari segi Rosok Melaku sendiri emang keluarga besar saya di Vespa emang Rosok Melaku. Oh, awal mulai ikut Vespa. Awal mulai ikut Vespa. Itu emang dari Rosok Melaku. Oke. Next time kita ngobrol-ngobrol Balik, lagi. oke, siap Kak. Santai. Dan kita akhiri podcast ini. Pura-pura podcast ini. Oh iya, pura-pura podcast. Dadaan maaf. ini Kak. Iya. Intinya dadaan biar ada topik ngobrol sih Iya, aslinya. sebenarnya kita nggak tahu podcast atau gibah juga nggak tahu ini. Karena kita berdua gabut. Terus Iya, kita dan akhirnya kita ya kayak bikin video gini. ini. Terus kata-kata hari ini buat penutupan. Untuk buat penutupan, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dari saya sendiri sama Mbak Ana, mohon dimaafkan karena kita sekedar pura-pura bikin asik aja atau pura-pura bahagia. Selebihnya saya sendiri kembalikan kepada yang melihat video atau para pengomentar atau netizen-netizen di media sosial. Intinya kalau ada salah kata mengenai ucap atau peran kita sebagai penghibur kurang memikat hati Anda, tolong dimaafkan. Satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, bagikan, share ya di channelnya Anak Oneng. Terima kasih. Jangan lupa like. Oke? Kata-katanya dong yang ditunggu teman-teman yang lain. Jadilah suatu anak yang berguna bagi keluarga atau bagi temanmu. Karena kita nggak tahu dan karena kita kapan akan berakhir menjadi yang bermakna atau berarti. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum buat kalian.